Anda kembali lagi dalam webinar New Energy Conference, membedah urgensi energi baru terbarukan bersama CNBC Indonesia. Dan kita masih di dalam segmen tanya jawab antar narasumber. Kita akan langsung beralih ke Pak Dadan untuk menjawab pertanyaan Pak Darmawan dari PLN. Silakan Pak Dadan. Makasih Pak Darmo. Saya merasa senang nih disampaikan angka yang tadi ya, 65 kalau itu benar serius gitu ya. Angka tersebut gitu ya. Insya Allah harusnya ini menarik ya, menarik untuk dua-duanya. Tadi kan Pak Darmo sampaikan 65 maksudnya PLN siap, saya akan pastikan di hulunya juga siap. Nanti kan ada beberapa regulasi yang bisa kita dorong ya. Kalau untuk energi tentunya kebijakan penggunaan dalam negeri, ekspor impor itu kan masuk di nanti ada pengaturan lah di ESDM sehingga kita bisa memastikan bahwa suplainya itu selalu tersedia. Tapi syaratnya yang tadi ya, yang angkanya 65 tadi. Kalau di bawah sebetulnya kan sudah mulai sulit. Kalau di atas kan tinggal keekonomian. Tapi kira-kira yang tawarkan Pak Darmo ini sesuatu yang menurut saya menarik lah, bisa kita pastikan ini supaya bisa berjalan ya. Baik Pak Dadan, berikutnya kita akan beralih ke Pak Monty. Pak Monty mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke narasumber kita, silakan Pak Monty. Baik, terima kasih. Sebetulnya masih mengganjal masalah transisi ya. Karena kalau kita, istilahnya just transition itu kan akan banyak sekali hal-hal yang harus kita lihat risikonya. Misalkan pertama, kita adalah negara nomor 4 di dunia yang memproduksi batu bara. Ya. Lalu kemudian kita juga yang paling terbesar eksportir ya, batu bara. Lalu juga kita nomor berapa itu mungkin 12 produksi gas ya. Lalu kemudian juga oil mungkin sudah menurun, kita ada 20-an lah kira-kira. Lalu juga jangan lupa kita punya aset yang sudah terbangun sejak berapa puluh tahun yang lalu, baik itu di kilang minyak ataupun di pertambangan batu bara dan sebagainya. Dan jangan lupa juga tadi disampaikan oleh Pak Maman mengenai kontribusi dari sektor ini terhadap APBN, baik itu pajak maupun PNBP dan sebagainya. Jadi kalau memang kita kemudian melakukan transisi yang cepat, yang early transition, saya pikir juga ini harus dilihat dulu resikonya apa. Jadi early retirement dari aset-aset, legacy aset harus kita perhatikan, dan juga kemudian juga kalau itu kita langsung jam ke energi terbarukan, berapa banyak pekerjaan yang hilang dan sebagainya. Itu satu dari segi kalau kita too early decarbonization, yaitu risiko harus kita lihat. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita juga delay di dalam pelaksanaan dekarbonisasi, banyak sekali risikonya. Misalkan pertama tadi kita akan menjadi market dari industri green, pasti barang-barang impor dari negara-negara lain ke Indonesia. Lalu kemudian juga kita akan terjebak di dalam rejim high cost power generation barangkali ya. Atau juga mungkin kita akan bahkan kita kehilangan kesempatan di dalam emerging sector di renewable energy. Dan juga jangan lupa juga pada saat kita membangun PLTU dan sebagainya, dulu kita masih gampang pinjam uang ke kemana-mana. Tapi sekarang mereka sudah melihat kalau itu bukan green energy, mereka tidak akan kasih. Jadi dua hal ini early transition there is a risk ya, there are risk. Lalu kalau delay juga ada risiko-risiko harus kita lihat. Nah, menurut saya mungkin pertanyaan ke Pak Maman ataupun ke Pak Dadan ataupun mungkin ke dua beliau itu, apa yang harus kita early planning, apa yang harus kita selesaikan, dan apa item-item yang harus kita masukkan di dalam undang-undang. Karena tentu saja harus ada dua hal. Pertama adalah perencanaan yang secara early ya, secara awal. Dilihat apa risikonya, lalu kemudian bagaimana measure-measure untuk memitigasi risikonya, dan yang kedua harus ada trajektori energinya barangkali ya di dalam yang menjadi cantolan nanti pada saat undang-undang ini dikeluarkan, menjadi cantolan untuk turunan peraturan-peraturan turunannya seperti PP, Perpres dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, mungkin boleh ditanggapi oleh Pak Dadan terlebih dahulu, silakan Pak Dadan. Biasanya Komisi 7 dulu ya, tapi karena diperintah sih saya lakukannya sekarang Mbak Nike. Mohon maaf Pak Maman,
Saya setuju Pak Monty bahwa kita, tadi juga Pak Man juga menyampaikan, kita ini negara yang kaya untuk batu bara ya. Kita itu potensinya kan 149 miliar ton. Dan ini potensi dan ini kekayaan kita gitu. Nah, di dalam undang-undang yang terakhir sebetulnya itu kan sudah dibahas ya. Bahwa kekayaan itu harus dimanfaatkan seoptimal semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, salah satunya adalah dilakukan hilirisasi. Ini kalau dari batu bara ya. Jadi batu baranya dimanfaatkan untuk hilirisasi, dilakukan industrialisasi di dalam, termasuk yang tadi yang untuk konversi LPG ke DME. Tapi tidak hanya itu Mbak Nike. Masih banyak yang lain, masih banyak nanti industri atau produk-produk yang selama ini berasal dari petrokimia, ini bisa dihasilkan ini dari batu bara dengan proses-proses yang sudah komersial, sudah berjalan selama ini. Misalkan kita bisa produksi pupuk, kita bisa produksi amonia, gitu. Kita bisa produksi metanol, ini yang dipergunakan oleh biodiesel ya campurannya. Ini kan sebagian ini sekarang masih impor ya. Nah ini salah satu cara gitu ya untuk tetap memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri, khususnya batu bara. Tapi saya ingin sedikit menambahkan bahwa untuk yang tenaga kerja misalkan, saya sepakat sih tentang bahwa kita harus manajemen resikonya di manage dengan sekomprehensif mungkin. Dari kajiannya Irena bahwa industri EBT ini menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada industri fosil untuk setiap satuan energi yang dihasilkan. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa harga listrik dari EBT gitu ya. Jadi saya setuju jangan sampai kita terjerembab kepada ekonomi kos tinggi. Kita nggak bisa, nanti kan hilang competitiveness. Nah apa yang ditawarkan oleh EBT, kita tetap akan masuk ke level daya saing yang semakin baik. Gitu. Tadi kan Pak Darmo menyampaikan kalau PLTS itu sudah bisa 3,7 sen. Lebih rendah daripada yang fosil gitu. Jadi EBT bisa menjadi salah satu solusi di dua sisi. Menyediakan listrik yang lebih baik, yang lebih bersih dan lebih kompetitif, juga menjadi penyedia tenaga kerja yang berkelanjutan. Baik, itu tadi dari Pak Dadan, kita akan menuju ke Pak Maman. Pak Maman boleh ditanggapi? Ya, makasih Mbak. Saya respon dulu, nanti saya juga ada satu pertanyaan nanti buat teman-teman PLN dan teman-teman Pertamina ya. Tapi saya merespon dulu Pak Monty sedikit aja. Saya memposisikan diri saya masyarakat biasa. Kalau misalnya untuk merespon tadi apa yang disampaikan oleh Pak Monty ya. Masyarakat biasa apaan sih low emisi karbon gitu, dekarbonisasi gitu. Kok juga sampai hari ini gue bisa hidup-hidup aja tuh. Selama ini premium, kita pakai solar, kita pakai batu bara, kita pakai gas, toh gue bisa hidup-hidup aja di bumi Indonesia ini gitu loh. Ini kan pemikiran-pemikiran sederhana gitu. Nah, tapi di sisi lain kita rame-rame sekarang mau mendorong dekarbonisasi. Ini kan karena ini isu internasional sebetulnya untuk mendorong percepatan itu. Makanya dari awal saya selalu menggarisbawahi, oke, kita setuju melakukan dekarbonisasi, tapi ingat loh, jangan sampai tadi kalau istilahnya Pak Monty, kita melakukan menyia-nyiakan sumber daya alam kita yang memang sudah berlimpah ruah, yaitu batu bara dan gas. Nanti ada satu lagi tadi, yaitu geothermal. Ini geothermal juga sebetulnya luar biasa. Kita banyak titik-titik api yang memang ada di Indonesia ini. Tapi prinsipnya begini, saya ingin bilang bahwa pemanfaatan batu bara dan gas itu kan sebetulnya bisa kita optimalkan di dalam negeri kita sendiri, yang akhirnya bisa terwujud yaitu kemandirian energi tadi. Ya tadi salah satunya DME bisa dimanfaatkan, akhirnya kita bisa menekan impor LPG kita. Artinya hal-hal yang tadi tinggal ini masalah kreativitas dan inovasi dari kita semua. Artinya poinnya kita setuju salah satu DME itu salah satu solusi itu Pak Monty untuk coba ini kan titik tengah lah antara legacy sumber daya alam kita yang masih berlimpah ruah dengan tuntutan internasional terkait dekarbonisasi. Artinya salah satu solusinya adalah mendorong DME ini karena ini dikonsumsi oleh negara kita. Itu satu. Lalu yang kedua saya mau masuk nih
Mbak, ke pertanyaan saya kepada teman-teman Pertamina dan PLN. Dulu setahu saya geothermal itu lagi oke nih, sempat on lah, sempat on. Kok sekarang kayak agak turun? Ini kan karena ini kayak chicken and egg antara Pertamina dengan PLN. Misalnya Pertamina produksi geothermal, produksi panas bumi. Pertanyaannya siapa yang beli? Gitu. Yang beli kan PLN. Nah, pertanyaan saya satu, seperti apa sih kondisi geothermal kita sekarang ini? Perkembangan berapa daerah yang kalau dulu tuh kalau nggak salah saya sudah ada beberapa titik, tapi sekarang kok saya lihat kayaknya agak turun gitu loh, agak sunset gitu geothermal kita. Padahal itu juga cukup potensinya besar sekali. Nah, jadi saya mau lempar ini ke Bu Nike dan Pak Darmo ya, karena ini kan yang produksi nanti Bu Nike, yang terima Pak Darmo misalnya gitu ya dari sebagai PLN, dan juga dari buat Pak Dadang juga nanti bisa ikut merespon juga seperti apa geothermal kita hari ini. Baik, Terima kasih. Baik, kita